Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bersama bermajelis, dan hari-hari ini jemaah sekalian adalah merupakan hari-hari terakhir ya di bulan Zulhijjah di tahun 1443 Hijriah, di mana kita tidak akan lama lagi akan memasuki tahun baru 1444 Hijriah. Ini Masya Allah luar biasa jemaah sekalian. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhiri tahun dengan bulan Zulhijjah, dengan bulan haram ya, salah satu di antara bulan haram, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memulai tahunnya dengan bulan-bulannya, itu dengan bulan haram, yaitu adalah dengan bulan Muharram. Dan para ulama kita mengatakan bahwasanya di situ ada pelajaran bahwa saat kita dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, maka saat kita kelak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun berharap dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, dan dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin jami'ah Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sempat tertunda, di mana pembahasan pada pekan atau 2 pekan yang lalu jemaah sekalian kita menjelaskan, menyampaikan berkaitan dengan ya orang tua, ya ayah dan ibunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tentunya adalah berkaitan dengan ayahnya. Maka di dalam fiqh sirah jemaah sekalian ya disebutkan berkaitan dengan pelajaran apa faidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diyatimkan ya di saat ya Aminah saat itu sangat membutuhkan suaminya, karena dia adalah merupakan tulang punggung keluarganya. Di saat Aminah sangat membutuhkan kasih sayang suaminya, Rasulullah yang saat itu dalam usia kandungan 3 bulan, usia yang sangat rawan, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan lain. Suaminya ataupun ayah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah, ya meninggal. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, tentu yatimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti ada pelajaran, ada hikmah. Dan ini adalah merupakan salah satu di antara Allah Subhanahu wa taala menyiapkan seorang Rasul, menyiapkan seorang Nabi dengan persiapan berkaitan dengan mental ya. Semua peristiwa yang terjadi di muka bumi ini jemaah sekalian pasti ada hikmah dan pelajaran. Senang dan bahagia pasti ada hikmah dan pelajaran. Susah dan derita yang kita alami pasti ada pelajaran. Permasalahan hidup yang kita hadapi
pasti ada hikmah dan pelajaran. Maka semua kehidupan manusia ini jemaah sekalian, susah senang itu pasti dibalik semua itu ada hikmah dan pelajaran. Makanya Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khairun, apapun urusannya bagi seorang mukmin itu akan menjadi sebuah kebaikan. In asabathu sarra, jika seorang mukmin diuji dengan sesuatu yang menyenangkan, syakara, dia bersyukur. Wa in asabathu dharra, jika seorang mukmin diuji dengan kesusahpayahan, ya, diuji dengan hal yang tidak menyenangkan, ya, sabara, dia bersabar, maka itu akan menjadi kebaikan. Bahkan Nabi kita SAW mengatakan dalam hadis yang lain disebutkan oleh Aisyah, ya, idza ra'a, Rasulullah apabila melihat sesuatu yang menyenangkan, beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini masya Allah sekalian. Jika Rasulullah melihat sesuatu yang menyenangkan, beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, puji syukur, bersyukur kepada Allah, bi ni'matihi, dengan segala nikmat yang diberikan, tatimmus shalihat, semakin menyempurnakan kebaikan-kebaikan. Ya, paling mudahnya alhamdulillah. Ya. Ya, ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, apa yang dikatakan Nabi SAW? Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah ala kulli hal. Dan ini meskipun kata atau kalimat ini adalah merupakan kalimat ucapan tertinggi bagi seorang mukmin ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, kemudian dia bersyukur. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, kemudian yang terucap adalah kalimat syukur, ini merupakan tingkatan syukur tertinggi, tingkatan iman tertinggi. Biasanya kalau tidak mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan itu kan sabar. Ya, sabar. Ya, sabar. Sabar itu menahan rasa. Masih ada sesuatu dalam hati, tapi orang yang bersyukur, ya, semuanya akan lepas begitu saja. Ya, jadi ketika dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Atau misalkan ada orang lain yang mungkin memberikan informasi kepada kita, aduh alhamdulillah saya dapat rezeki nih, kemudian doakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Mungkin di WA ada grup dapat kabar gembira, doakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, bukan musibah. Kalau musibah itu sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang tidak menyenangkan, membuat hati menjadi galau jemaah sekalian, maka kita katakan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Pasti semua peristiwa di dalamnya ada pelajaran. Bahagia jemaah sekalian, ya, dalam diri kita. Nah, kembali kepada permasalahannya akan kita bahas jemaah sekalian, bahwa Rasulullah SAW diyatimkan, ditinggalkan ayahnya sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Pasti ada faidah, pasti ada hikmah. Jangankan Nabi, hari ini jemaah sekalian, ketika ada seorang anak, mungkin seorang istri yang baru menikah, selesai akad nikah, ya, banyak peristiwa, ya, berapa jam kemudian salah satu pasangannya meninggal, pasti ada hikmah. Ya,
memang sakit, tapi pasti ada hikmah. Ya. Nah, di antara hikmah dan pelajaran dari ayahnya meninggal atau yatimnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Al Imam Ibnu Katsir, ya, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wulida ba'da mauti walidihi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan setelah wafatnya ayahnya. Ibnu Katsir mengatakan hada ablag yatim wa a'la maratibihi. Ini adalah kondisi yatim dalam urutan tertinggi. Beliau ditinggalkan sang ayah sebelum beliau lahir, cobaan terberat pada seorang anak. Begitu lahir tidak ada ayahnya. Ya. Karena orang yang pertama kali akan merasakan bahagia dari kelahiran seorang anak selain ibunya adalah ayahnya. Ya. Dan orang yang pertama kali sedih ditinggalkan oleh orang yang dicintainya, suami ataupun istri, adalah suami atau istrinya. Ya. Seorang istri pasti sedih ya mas sekalian. Bahkan mungkin sedikit bingung. Pekerjaan yang selama ini menggantungkan kepada suaminya, kondisi ya dia sedang berada dalam kesulitan, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala panggil suaminya, pasti dia akan merasakan kebingungan. Gimana besok? Apa usahanya? Itu kan? Kalau kita berpikir seperti itu. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala tidaklah menguji sesuatu, pasti ada pelajaran di dalamnya. Mungkin hari ini dia tidak punya pekerjaan, ditinggalkan suaminya, yang usahanya adalah bergantung kepada suaminya. Bahkan bisa jadi kehidupannya dia bisa makan karena dalam satu hari suaminya kerja, jika tidak kerja maka tidak ada makanan. Dan ini jemaah sekalian cobaan terberat bagi Aminah. Dan cobaan yang terberat bagi beliau ini bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk janin yang dikandung. Gimana ini anak saya ke depan? Ini Masya Allah sekalian. Yang kedua, ya, Ibnu Katsir mengatakan bahwa hikmah yatimnya beliau adalah agar tidak menjadikan, ya, agar tidak menjadi alasan bagi penolak dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berkata, ya, alla yakuna lil mubtilin sabil ayakul inna Muhammad, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dakwahnya itu atas arahan orang tuanya, supaya ya tidak menjadi alasan bagi orang-orang yang benci kepada Nabi, orang-orang yang menolak dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya dakwahnya Muhammad ini karena atas arahan kedua orang tuanya, atas arahan bapaknya, ya, atau sebagai warisan ayahnya. Karena sangat dikenal jemaah sekalian, Abdullah ini adalah seorang yang sangat ulet. Ya, di antara anak-anak Abdul Muthalib jemaah sekalian, beliau adalah orang yang sangat disayang oleh orang tuanya. Memiliki karakter yang berbeda dengan yang lainnya. Dan ini jemaah sekalian, ini menjadi pemutus anggapan orang-orang kafir Quraisy saat itu menolak dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Siapa yang mengarahkan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya sudah tidak ada. Dengan demikian jemaah sekalian, alasan sebagai warisan kepemimpinan, arahan atau permintaan dari seorang ayah itu terputus. Namanya seorang anak, ketika orang tuanya masih ada jemaah sekalian, orang kesuksesan seorang anak itu selalu dikaitkan dengan orang tuanya. Bahkan bukan hanya kesuksesan, keburukan seorang anak pun kadang selalu dikaitkan dengan bapaknya. Kalau ada anak yang nakal, biasanya kita katakan anak sahabat. Ya.
Malah bapaknya disalahkan, eta budak saha kan. Ya. Maka begitu pula dengan kebaikan. Ketika anak itu baik teman sekalian, maka yang ditanyakan adalah siapa ayahnya. Tidak ditanyakan saha indungna, enggak, saha bapakna itu. Selalu disandarkan adalah kepada ayahnya teman sekalian. Dan ini ada pada diri Nabi itu terputus. Ya, terputus. Mau disandarkan kepada ayahnya memang sudah tiada. Beliau lahir sama sekali tidak melihat ya ayahnya. Ini kata Al-Imam Ibnu Katsir, ya. Dan ini jemaah sekalian disebutkan di dalam ya Fiqh Sirah, ya. Ya, hal ini jemaah sekalian menjadikan lebih respon. Nah, ini salah satu faidah lain. Bahwasanya Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Hal ini menjadikan lebih respons dengan nilai-nilai kemanusiaan. Orang yang hidupnya sulit, ya, itu akan lebih respon, ya, lebih peka dengan kondisi-kondisi kesulitan. Kenapa? Karena orang yang telah merasakan itu berbeda jauh dengan orang yang belum pernah melalui masa itu. Seorang anak yang ditinggalkan ayah orang tua dengan seorang anak yang orang tuanya masih ada, respon nilai-nilai kemanusiaannya itu akan berbeda. Orang kaya bagaimanapun jemaah sekalian, respon sosialnya tidak akan bisa merasakan perihnya kemiskinan. Kenapa? Karena dia tidak pernah merasakan susah hidupnya. Ya, tidak akan pernah merasakan susah hidupnya. Makanya orang yang merasakan kesulitan di dalam hidupnya, ketika melihat sesuatu yang orang lain sulit, itu nilai-nilai jiwa sosialnya itu lebih tinggi. Kenapa? Karena dia merasakan. Karena dia merasakan. Jauh dengan orang-orang yang diberikan kemampuan. Kondisi kehidupan seperti ini telah dilalui oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, memberikan baginya pengalaman dalam menempuh dakwah tatkala diutus. Dilahirkan dalam keadaan yatim, ya. Kemudian hidup besar dengan kakeknya, bekerja dengan orang lain. Kan? Mengembala kambing itu bukan punya kakeknya, tapi punya orang lain. Ya, usaha numpang dengan kakeknya, dengan pamannya. Berhasil sedikit kerja dengan Khadijah sebagai pegawai. Menikah pun dengan janda, gitu kan. Ini masya Allah ya. Rasulullah SAW itu merasakan sesuatu yang luar biasa. Kesulitan-kesulitan hidupnya itu yang membawa Rasulullah siap menghadapi dakwah, ya, di tanah Arab. Ya, ini pelajaran, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hikmah dan pelajaran akan meninggalnya ayahnya. Jelas jemaah sekalian, biasanya sangat bingung ketika sumber penghasilan di rumahnya itu bergantung kepada suami. Istri itu statusnya hanya IRT, yang kerja adalah suami. Begitu suaminya tiada, bingung. Beda kalau misalkan istrinya ya punya ya bisnis kecil-kecilan di rumah. Ini istrinya tidak punya sama sekali. Tiba-tiba ditinggalkan oleh suami, ya, yang kebutuhannya juga pas-pasan gitu kan. Dan itu jemaah sekalian, ya, masya Allah dan luar biasa dirasakan oleh Aminah. Ya. Pelajaran yang lainnya jemaah sekalian, ya, Rasulullah SAW dilahirkan setelah ayahnya meninggal. Kehidupan Rasulullah dalam usia balita bersama ibunya tanpa ditemani ayahnya, bukan secara kebetulan. Ini adalah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah hidup para nabi yang dibesarkan oleh ibunya. Dan di sini maksudnya menunjukkan apa? Peran seorang ibu dalam mendidik anak.
Jangankan tidak ada ayahnya, ayah bapakna oge jemaah sekalian, yang ngurus anak itu pasti lebih besar ibunya. Coba kalau misalkan anaknya masih TK, ya, anaknya masih TK, ibunya bangun pagi-pagi, nyiapin sarapan untuk suami, nyiapin untuk anak, ngemandiin anak, habis sudah mandi dipakai baju, kemudian tiba berangkat sekolah diantar ibunya, ditungguin sama ibunya, harap-harap cemas. Iya, sudah masuk sekolah dia cari sarapan lain, saatnya pulang dijemput. Ya, begitu pulang ke rumah yang ngerjain PR siapa? Mamanya. Apalagi kemarin jemaah sekalian, masa Covid, pas puncak-puncaknya Covid jemaah sekalian, yang ngerjain PR sekolah itu mamanya. Yang ngasih nilai gurunya. Anaknya mau kemana? Ya main aja kan. Mamanya yang sibuk. Tadi nanti bisa matematika jadi bisa gitu kan. Jadi ada hikmahnya kan. Ya. Ya. Dan lihat jemaah sekalian, para nabi yang hidup bersama ibunya, Ismail alaihissalam. Ismail hidup bersama ibunya, orang tuanya masih ada, ditinggalkan oleh ayahnya di padang Sahara. Tidak ada makanan, tidak ada minum, tidak ada orang, tidak ada kehidupan sosial. Ditinggalkan. Ini orang tuanya yang masih ada gitu kan. Ya, sekarang juga banyak ya sekalian. Ya, ibunya lahirkan anaknya, bapaknya entah di mana gitu kan, tinggalkan anak dan istrinya, tidak bertanggung jawab. Sampai-sampai ya ibu daripada Ismail, Hajar, mengatakan, kenapa engkau tinggalkan aku? Ditinggalkan di padang Sahara dengan makanan yang cukup untuk 2 hari saja. Ya, Ibrahim tidak menjawab. Akhirnya istri mengatakan, apakah ini perintah Allah? Maka Ibrahim jawab, iya. Apa kata Hajar? Hajar mengatakan, kalau itu perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Ya, bayangkan di tengah kesulitan, setelah berusaha kerja keras sama sekalian, Allah berikan hasil dari kerja kerasnya. Justru apa? Sumber air keluar dekat dengan ya kaki daripada Ismail alaihissalam. Musa alaihissalam dibesarkan oleh seorang wanita, ibu angkatnya. Ya, kalau kita lihat bapaknya, bapak angkatnya, ayah angkatnya, ya, adalah orang yang menolak dakwah Musa alaihissalam. Bahkan kan ya Firaun itu yang mengatakan ya laki-laki yang lahir harus dibunuh. Kenapa? Karena ada dukun yang mengatakan bahwa kalau ada laki-laki yang lahir, maka itu yang akan menggantikan posisimu. Nah ini percaya ke dukun ya sekalian. Ya. Ya, istilah sekarang dukun, paranormal. Atau istilah lain adalah sekarang lebih keren lagi bahasanya, guru spiritual kan? Ya. Musa alaihissalam yang sekalian, Nabi Isa bin Maryam, makanya binnya bukan binti tapi bin Maryam, hidup bersama siapa? Bersama ibunya. Ismail, Musa, Isa dengan sepenuh dan segudang permasalahan hidupnya. Itu luar biasa mas sekalian. Dan hidupnya berada di tengah-tengah bersama ibunya. Maka begitu juga dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya sekalian. Dan kebersamaan kalau kita lihat dalam sejarah sekalian, bahwa kebersamaan Rasulullah bersama ibunya itu hanya 6 tahun. Hanya 6 tahun saja sekalian. Dan itu pun bukan 6 tahun full. Kenapa? Karena 2 tahun sebelumnya disapi, dipisah, disusui 70 km dari kota Mekah, Taif ke sana sekalian. Disusui di perkampungan. Nanti kita akan sampaikan hal itu jemaah sekalian. Jadi
hidup bersama dengan Aminahnya mungkin sekitar 4 tahunan saja, membersamainya. Ya. Dan ini jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa iya, faidah ataupun hikmah wafatnya ayah daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu memberikan peran bagi seorang ibu, bahwa tanpa ada seorang ayahnya pun, tanpa ada seorang suami pun, seorang ibu itu mampu mendidik anaknya. Coba kalau dibalik, ibunya yang meninggal duluan, bapaknya bingung kan, sana ngurus budak, susah, ya, malah berpikirnya nikah lagi kan. Kalau suaminya mas kan, ya. Dan ini luar biasa mas kalian. Walaupun juga ada orang-orang yang sukses mendidik anaknya menjadi anak soleh oleh seorang ayahnya. Siapa diantaranya? Allah abadikan dalam Al-Quran berkaitan dengan Luqmanul Hakim. Ya, Luqmanul Hakim yang dididik, dibina, ya, oleh anak, ya, oleh ayahnya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Nah, pelajaran yang ketiga aja mas, atau pelajaran selanjutnya adalah ya, bahwa di sini mas kalian, peran seorang istri mampu menggantikan suami. Peran seorang istri mampu mendidik anak-anaknya walaupun tidak ada suami, mampu bekerja, mampu menghidupkan keluarganya tanpa suami. Maka poin yang terakhir, poin yang lainnya adalah pentingnya memilih istri sebagai pasangan. Ya, memilih istri sebagai pasangan. Maka mas sekalian, dalam Talbisul Iblis mas sekalian, seseorang itu akan berpasangan, tidak akan pernah berpasangan kecuali bertemu dengan ruhnya yang sama. Pasti akan ketemu dengan ruhnya yang sama. Ya, anak muda sekarang kan ya pacaran bertahun-tahun, kalau ruhnya tidak ketemu dia tidak akan menikah. Walaupun dia sudah kenal saling lama, sudah tahu keluarganya, tapi kalau ruhnya tidak ketemu, Allah bukan jodohnya dia, tidak akan ketemu. Walaupun dipaksakan, tidak akan ketemu ya mas sekalian. Tapi ada orang yang sudah merantau ke sana kemari, cari kemana kemari, ternyata ruhnya tetangganya. Padahal sudah kerja kemana, ya, sudah kuliah di mana, itu kan, sudah banyak kenalan di mana. Begitu menikah dengan tetangganya, rugi kalau menikah dengan tetangga. Tidak ada kata mudik, ya mas sekalian. Kemana mudik? Ya, samping rumah atau belakang rumah. Ya. Nah, ini pentingnya memilih istri sebagai pasangan. Ya, tentunya mas kalian, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Abdullah, kemudian menyisakan Aminah untuk mendidik anaknya. Dan di sini ya mas kalian, sangat penting adalah pendidikan seorang ibu. Kenapa? Karena biar bagaimanapun ya mas kalian, ibu itu lebih dekat dengan anak. Ya. Pelajaran Rasulullah SAW dilahirkan setelah ayahnya meninggal. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai anak yatim, sehingga peranan kasih sayang ayah tidak mempengaruhi dakwahnya, tetapi langsung diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun tidak ada ayahnya mas kalian, Allah yang akan menjaganya. Walaupun ibunya mungkin tidak punya kecukupan dalam dunianya, Allah yang sudah menyiapkan hartanya. Kalau dulu, pelajaran dulu, nggak tahu pelajaran apa, saya lupa ya. Banyak anak, banyak rezeki. Ya, kalau saya SMP ada pelajaran seperti itu, banyak anak, banyak rezeki. Sekarang banyak anak, liur, kan? Pusing, kan? Orang tua kita dulu anaknya, masya Allah banyak-banyak. Makanya Garut, Tasik itu termasuk kota yang penduduknya cukup banyak. Kenapa? Karena satu keluarga itu anaknya banyak. Ya. Dan jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala langsung diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Thaha ayat 41,
wastana'tuka li nafsi, dan aku telah memilihmu untuk diriku. Ya, dengan demikian Muhammad sama sekali tidak mendapatkan didikan jahiliyah dari ayahnya. Nah, ini faedah lain. Kalau ayahnya masih ada, maka dia akan mendapatkan didikan dari ayahnya yang masanya masa jahiliyah saat itu. Tetapi langsung talaki, diajari langsung oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain tuduhannya, ya mungkin karena ada ayahnya. Tuduhan lain karena dididik oleh ayahnya kalau dia masih ada. Ada diomongkan, tidak ada diomongkan. Baik diceritakan, tidak baik disebar ketidakbaikannya. Pelajaran yang lainnya mas sekalian, ada pelajaran dakwah yang menunjukkan bahwa kekayaan, martabat, kemuliaan tidak ada hubungannya dengan anak yatim. Tidak ada kaitannya dengan orang tua yang masih hidup. Kenapa? Karena begitu banyak di antara kita yang gelisah karena memiliki ketergantungan dengan anak-anaknya dan masa depan anak-anaknya. Mereka takut anak-anaknya terbengkalai bila diajak untuk bersedekah. Bahkan ada orang tua yang menggantungkan masa depannya kepada anaknya. Nah, ke depan kamu harus jadi insinyur. Ya. Kalau di film Sidul harus jadi tukang insinyur. Ya. Ya. Harus jadi dokter. Ya. Kalau jadi dokter, orang tua itu sudah kebayang cerah. Kalau kamu jadi dokter, nanti selesai, ya luar biasa mas sekali. Kebayang. Ya. Dan kalau kita lihat kisah-kisah para sahabat, justru mereka banyak di antara mereka yang meninggalkan dunia, meninggalkan harta kekayaannya. Dan jemaah sekalian, kemuliaan seseorang bukan karena dia yatim ataupun tidak. Kecukupan rezeki bukan karena dia yatim ataupun tidak jemaah sekalian. Tetapi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di sisi lainnya mas sekalian, ada juga pelajaran penting. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim agar bisa menghibur anak yatim lainnya di setiap zaman dan tempat. Nah, ini faedah lain. Ya. Kalau kita yatim hari ini, wah Rasulullah juga yatim dulu. Jadi hiburan. Ya. Bukan lagi menjadi sebuah musibah. Rasulullah mengatakan, liyazil muslimina fi masaibihimul musibatu bi. Kata Rasulullah, musibah yang menimpaku sungguh akan menghibur kaum muslimin. Jadi kesulitan yang dialami oleh Rasulullah itu akan menjadi obat untuk kita. Kita ini tidak seberapa kok. Derita yang kita alami, derita yang kita rasakan tidak seberapa beratnya dengan apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Kalau sekarang kita yatim, Rasulullah juga dulu yatim. Hidupnya alhamdulillah menjadi orang yang paling bahagia di muka bumi dan di surga. Walaupun dia menjadi seorang anak yatim. Makanya anak yang merasakan ya kesulitan di masa kecilnya mas sekalian, itu akan lebih peka dibandingkan orang yang memang hidupnya bergelimang kecukupan rezeki. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan, man azamat musibatuhu falyadhkur musibati. Siapa saja yang terasa berat ketika menghadapi musibah, falyadhkur musibati, maka ingatlah musibah yang menimpaku. Ya. Maka apa kata Nabi? Fa innaha satahawwanu alaihi musibatuhu. Niscaya kalian akan merasa ringan saat menghadapi musibah. Jadi kalau kita lagi susah, baca kesulitan Nabi. Kita ini kan belum pernah sesulit Nabi. Rasulullah itu sampai kata Aisyah, dapurnya saja tidak pernah keluar asap selama 3 purnama, selama 3 bulan. Tidak pernah ada yang dimasak, cuma air putih dengan kurma saja. Kalau lapar, beliau mengambil batu diikatkan di perutnya, diikat dengan tali selendangnya, menahan lapar. Kalau tidak ada makanan, berpuasa. Itu dalam bab makan jemaah sekalian.
Ya, kalau berbicara tentang bab cacian, bab makian, bab kebencian orang-orang musyrikin Quraisy kepada Nabi, Masya Allah, luar biasa. Rasulullah sedang sholat, tiba-tiba ada orang musyrikin Quraisy datang langsung, ya apa namanya, ini kan tangannya begini, apa, memiting sampai apa, keluar lidahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Sakit. Ketika Rasulullah sedang berjalan, ya, dengan Abdullah ibnu Abbas sama sekalian, tiba-tiba ada seorang Badui datang kemudian menarik lehernya dari belakang sampai merah. Apa kata orang Badui? Ya, malak sebenarnya, minta uang. Ya, ketika minta uang, apa kata Rasulullah? Ya Abbas, ya Ibn Abbas, ambilkan uang di kantong bajuku. Diambilkan, diberikan, kemudian pergi. Kemudian Rasulullah berjalan seperti biasa. Coba kalau kita dibegitukan, wah, kita akan lawan dengan sekalian. Iya. Dan pada akhirnya apa? Orang itu masuk ke Islamnya, mas sekalian. Ya, ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kalau kita sekarang senang, tunggu kita akan merasakan sulit. Kalau kita lagi susah, tidak lama lagi kita akan merasakan bahagia. Ya, diceritakan oleh Qatadah sekalian, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dengan mengatakan, dengan ayat di atas. Lalu beliau mengatakan, la yaghliba usrun yusrain. Satu kesulitan itu tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Maksudnya apa sekalian? Kesulitan yang hari ini kita rasakan sebenarnya lebih banyak kemudahan yang kita dapatkan. Kesulitan yang kita dapatkan lebih banyak kebahagiaan yang kita dapatkan. Sakit yang kita rasakan lebih masih banyak sehat. Tapi kadang kalau sudah sakit, aduh, tidak ada lagi sehat, hilang. Yang ada sakit, ya sekalian. Jadi kalau kita sakit sekarang, ya sehat kita lebih banyak, mas sekalian. 40 tahun ke bawah mah sehat. 40 tahun ke atas ya sudah mulai 50, sudah mulai 60, apalagi sudah banyak yang terasa. Ya. Tapi masih banyak sehatnya meskipun dibandingkan sakitnya. Walaupun ada orang yang hidupnya sakit, hidup tapi sakit. Ya. Makanya mungkin ada pertanyaan, boleh tidak pensiunan menerima zakat? Boleh, kalau pensiunannya habis dipakai berobat, gitu. Ya. Terus dulu waktu sehat pernah keluarin zakat. Nah, ini kadang jadi masalah, teman sekalian. Ya. Jadi tidak ada satu kesulitan, ya satu kesulitan itu tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Ya. Dan teman sekalian, ini sebagai faedah lain, meskipun keutamaan menyantuni anak yatim. Bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, anak wa kafilunul yatim fil jannah kahai'atain. Kedudukanku dengan orang yang mengasuh anak yatim di surga seperti kedua jari. Ya, seperti kedua jari. Rasulullah kemudian merapatkan jari tengah dengan telunjuknya. Jadi yang mengurus, iya, anak yatim itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga, ya seperti ini. Aku dengan kamu sangat dekat. Ya, ini kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan dari Sahal mengatakan, kedudukanku dan orang yang menanggung anak yatim di surga bagaikan ini. Beliau mengulang lagi, jari telunjuk dengan jari tengahnya. Ya, jari telunjuk dengan jari tengahnya. Nah, ini menunjukkan apa? Keutamaan mendidik anak yatim. Artinya mas sekalian, yatimnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti ada faidah, ada hikmah.
Bukan hanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, kita pun saat kita mendapatkan kesulitan, saat kita mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, pasti ada pelajaran dan hikmah yang akan didapatkan. Apatah lagi Nabi, jemaah sekalian, memang Allah sudah menyiapkan nabinya, diyatimkan dari sejak kecil, itu sebagai bentuk persiapan agar apa? Mampu menghadapi permasalahan-permasalahan dakwah yang akan dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Waraqah mengatakan, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama diantar oleh Khadijah menghadap pamannya, ya Khadijah, maka apa pamannya mengatakan? Kamu akan merasakan apa yang dirasakan oleh pendahulu kamu. Kenapa kata Khadijah? Karena ajaran yang kamu dapatkan sama dengan ajaran Nabi sebelumnya. Maka jika ada Nabi sebelumnya, ada yang diusir, ada yang dibunuh, maka kamu juga akan merasakan. Dan ternyata Rasulullah merasakan dicaci, dimaki, diusir, diancam dengan pembunuhan. Ya, ketika sesaat hijrah dari Makkah ke Madinah, gerombolan pemuda bayaran yang dihadiahi, ya, siapa yang bisa mendapatkan Muhammad hidup ataupun mati, 200 ekor unta sayembaranya. Barang siapa yang bisa mendapatkan yang menemaninya, Abu Bakar, akan dapatkan 100 ekor unta. Bahkan untanya adalah unta merah. Unta merah itu adalah unta yang sangat mahal. Nah, ini jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya, yatimnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pelajaran untuk kita, bahwa ya salah satu pelajarannya bahwanya tidak ada satu orang pun yang kemudian menyampaikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah atas dasar perintah dari orang tuanya, ya, orang tuanya. Nah, sekarang ini jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Jika ada hal yang disampaikan, mangga.